Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu semua, sehat semua ya? Alhamdulillah. Di musim pandemi ini kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini siapa yang akan memimpin doa? Saya Bu Rika. Oh, oke. Silakan Bu Rika. Baik teman-teman dan Bu Erlis, sebelum kita melakukan pelatihan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, setelah doa, semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, seperti biasa, kita lanjutkan dengan lagu wajib dan sekalian ice breaking. Siapa yang hari ini bertugas, Ibu-ibu? Saya Bu Ani, Bu. Oke, Bu Ani. Silahkan, Bu Ani. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita menyanyikan lagu wajib, duduk tegap terlebih dahulu. Lagu yang akan kita bawakan kali ini Garuda Pancasila ya, Ibu-ibu. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 Ayo maju, maju. Lanjut ice breaking ya, Bu. Sekalian aja, biar semangat ini, karena udah siang. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu? Boleh, ice breaking ya. Biar semangat ya, Ibu. Sudah tampil belum, Bu? Sudah. Ya. Ini kita ingin berdiri atau duduk, Bu? Tangan aja ya. Duduk saja ya, Bu ya. Duduk, Ya. oke. Biar lebih semangat lagi dalam pelatihan ini, ayo kita ikuti video berikut ya, Ibu. Dimulai ya. Kita tetap tangan. Mendikut buat kita. Diputar. Pegang lutut. Pegang lutut. Oke. Sehat hari ini, siang ini ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Seperti biasa, ya, hari ini kita akan masuk materi pembelajaran selanjutnya setelah kemarin kita mempelajari tentang komponen kurikulum. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali ya untuk kesepakatan kelas kita yang sudah disepakati kemarin, ada misalkan mau izin itu harus chat dulu, kemudian hadir lebih awal. Kemarin itu ya yang kita sepakati masih sama, karena ini sudah hari ke-8, masih sama, tidak ada atau ada tambahan kesepakatan? Cukup ya? Cukup. Maka silahkan untuk saling menghormati antara kita, maka kesepakatan itu nanti harus tetap dijaga. Itu ya Ibu-ibu semua ya. Saya akan tampilkan materi hari ini. Oke, materi hari ini kelihatan Ibu-ibu semua ya? Kelihatan, Bu. Oke. Oh baik. Materi hari ini kita mempelajari tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari materi-materi mulai dari pengertian kurikulum, kemudian proses pembuatannya, kemudian ada komponen yang kemarin itu kita pelajari adalah komponen kurikulum. Nah, sebelum masuk ke materi ini, ke materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu semua tentang materi yang lalu. Di sini materinya adalah komponen kurikulum. Siapa yang di sini masih ingat
untuk komponen kurikulum. Coba Ibu Ani masih ingat? Ingat Coba Bu, disebutkan komponen dua aja. baik ya. Komponen kurikulum yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi dan tujuan. Betul tidak Bu? Oke, benar itu ya. Jadi karakteristik satuan pendidikan dan visi misi serta tujuan. Kemudian ada yang masih ingat lagi, mungkin Bu Rika? Oh, saya coba ya Bu. Oke. Menurut saya rencana pembelajaran Bu. Rencana pembelajaran. Baik, rencana pembelajaran. Ada lagi mungkin Bu Kiki? Ibu, oke saya itu apa ya? Rasanya pengorganisasian pembelajaran, kemudian pendampingan evaluasi dan pengembangan personal. Mungkin itu Bu. Alhamdulillah. Berarti itu sudah yang satu lagi benar lampiran ya, unsur yang Lampiran, ke-6. oke. Jadi 6 komponen tersebut sudah bisa disebutkan masing-masing peserta. Nah, komponen kurikulum ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Jadi nanti diharapkan di SMKPK ini setiap sekolahan akan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Itu sesuai dengan karakteristik siswanya, kultur budayanya dan sebagainya. Oke ya, sudah paham ya yang kemarin ya. Oke, untuk materi hari ini kita masuk ke materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di sini dokumen ini digunakan sebagai panduan pengembangan dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual. Kontekstual itu artinya yang sesuai dengan karakter dari masing-masing sekolah dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Nah, ini saya kaitkan dengan materi yang lalu yang kita sudah pelajari adalah tetap berkaitan dengan profil pelajar Pancasila serta capaian pembelajarannya. Capaian itu nanti karena sudah given, sudah wajib dari pemerintah, kita tidak bisa kemudian menguranginya. Walaupun kemarin sudah kita bahas jamnya menurun begitu, tetapi ya itu yang harus kita ajarkan kepada siswa. Nah, prinsip pengembangan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan, kurikulum operasional adalah kurikulum implementasi yang menjabarkan kurikulum inti bidang program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Karena kita di SMK ya nanti IDUKA itu akan sangat berperan untuk menentukan bagaimana formula yang pas untuk siswa belajar. Kemudian di sini untuk kurikulum operasional di satuan pendidikan itu nanti memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi kurikulum itu nanti diciptakan atau dibuat dengan mengkombinasikan berbagai unsur ya, kemudian sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran siswa. Di sini untuk pengertian kurikulum semua sudah paham karena di sini kita semua adalah pengajar. Sehingga di sini nanti untuk masing-masing komponen kurikulum yang jelas itu harus ada pada kurikulum yang dibuat. Nah, untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan sendiri di sini nanti ada 5. Ya. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa setiap satuan pendidikan itu nanti diharapkan akan melihat potensi-potensi siswanya. Kalau di sini diterangkan bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan pengembangan dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila itu juga harus menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, jadi artinya kalau yang dulu itu masih terkonsentrasi bagaimana guru, tetapi yang sekarang itu kita sudah melihat bagaimana kemudian potensi-potensi siswa pada masing-masing satuan pendidikan itu bisa dikembangkan. Misalkan kalau di saya itu daerahnya adalah kulturnya petani karena banyak di Wonosobo itu pegunungan, sehingga yang diharapkan itu nanti ada kompetensi khusus yang membahas tentang potensi alam di Wonosobo. Jadi peserta didik itu nanti diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan bakat minatnya. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual di sini menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri.
pelajari. Pasti di antara kita itu nanti untuk sekolahnya itu akan memiliki ciri khas masing-masing. Kayak kalau di Pantura nggak akan sama dengan di pegunungan dan seterusnya. Di perkotaan tidak akan sama dengan di pedesaan seperti itu. Sehingga nanti yang diharapkan oleh pemerintah adalah nanti terciptanya di sini sekolah-sekolah yang memiliki menonjolkan kekhasan masing-masing daerah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah esensial. Esensial ini artinya semua informasi penting atau utama yang dibutuhkan para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Artinya kurikulum ini akan memuat semua hal-hal yang penting yang berkaitan dengan proses pembelajaran sampai ada output yang diinginkan. Di sini untuk penulisannya sudah diberikan arahan ya, tidak mengulang naskah atau kutipan, kemudian bahasanya yang lugas dan mudah dipahami. Itu arti untuk yang esensial. Kemudian yang selanjutnya akuntabel. Akuntabel itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja kurikulum ini karena memuat berbagai macam hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dalam sebuah satuan pembelajaran, maka data-data yang ada dalam kurikulum tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya misalkan visi misi sekolah, melibatkan siapa saja di situ untuk mendapatkan atau melahirkan visi misi sekolah, itu juga semua urutannya sudah ada. Yang sudah kita pelajari di modul kemarin, yang Bapak Ibu sudah pelajari. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, sekolah tidak mungkin akan berdiri sendiri, apalagi SMK, beda dengan SMA. Kalau SMK itu nanti kuncinya adalah bukan lagi hanya sebatas internal, tetapi juga sudah eksternal sekolah, melibatkan dunia usaha, dunia industri. Yang mana pada saat pembuatan kurikulum itu nantinya diharapkan lulusan-lulusannya nanti bisa terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Kelebihan dari kurikulum ini kita diberikan kebebasan, Bu Ibu. Diberikan kebebasan menentukan kebijakan-kebijakan mana yang sekiranya pas, ya, yang sekiranya pas sesuai dengan kebutuhan eduka setempat. Maka untuk unsur yang pertama tadi berpusat pada siswa, artinya siswa benar-benar diberikan fasilitas untuk mengembangkan diri, untuk mengetahui bakat, minat siswa. Maka ini juga dalam pengembangannya, kurikulum ini juga sampai pada asesmennya pun sudah diperbaharui, tidak seperti yang kurikulum lama. Asesmennya sudah mulai ada asesmen diagnostik untuk mengetahui bakat minatnya. Nah, kemudian ada asesmen formatif untuk mengetahui tingkat ketercapaian pemahaman siswa. Kemudian yang terakhir adalah asesmen sumatif. Sumatif itu nanti yang akan dilaporkan kepada orang tua. Nah, itu hal-hal yang kemudian menjadi indikator pada prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah penting adalah bagaimana pengembangan kurikulum ini harus masuk pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini di awal modul kita sudah mempelajari. Ada 6, di sini mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian sampai pada kreatif. Itu untuk dimensi pelajar Pancasila yang diharapkan itu adalah pelajar Indonesia yang memiliki naluri pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, ini dari yang sudah saya sampaikan, kira-kira saya buka termin 2 orang deh untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Untuk untuk mungkin masih ada yang bingung begitu untuk materi ini. Oke. Siapa? Maneka, Bu. Oh, Maneka, iya. Iya. Yang baik, Bu, terima kasih. Mungkin yang akan saya tanyakan mengenai kira-kira bagaimana menerapkan prinsip kontekstual pada pelaksanaan pembelajaran di kegiatan siswa, Bu, gitu. Oke. Terima kasih Bu Maneka. Langsung saya jawab aja ya untuk mempersingkat waktu. Bagaimana menerapkan prinsip kontekstual pada pelaksanaan kegiatan siswa? Kita ingat lagi bahwa untuk konteks
kontekstual ya. Kontekstual itu berarti menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Artinya nanti bagaimana sekolah tersebut bisa membuat apa ya? Artinya program-program yang bisa menonjolkan kekhasan dari masing-masing daerah. Oh, gitu Itu. ya. Kalau di Wonosobo itu karena produksi utamanya adalah kentang. Nah, kentang di sini ekstrakurikulernya contohnya ya di SMK Muhammadiyah itu nanti ada ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu pengolahan makanan berbasis kentang. Itu juga boleh seperti itu. Artinya ada pengetahuan-pengetahuan kepada siswa yang apa namanya bagaimana kemudian pengelolaan makanan-makanan khas yang ada di Wonosobo. Selain kentang ada di sini adalah jamur, keripik jamur begitu. Nah, itu satu contoh hal yang bisa kita angkat untuk bisa pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dalam konteks kontekstual. Mungkin itu ya, Bu Maneka. Oke, Satu terima lagi, kasih, Bu. siapa yang bisa, yang mau? Ani, Bu. Iya. Ani. Ya, oke, Bu Ani. Terima kasih, Bu. Oke. Pertanyaan saya, apa kaitannya profil pelajar Pancasila pada prinsip pengembangan kurikulum? Terima kasih, Bu. Oh, oke. Baiklah, Bu Ani. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini untuk pelajar Pancasila sendiri itu nanti akan menjadi ciri ya, ciri khas, ciri utama dari jati diri siswa. Jadi diharapkan nilai-nilai pada elemen-elemen itu yang prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila bisa dikembangkan. Nanti juga kemarin kita mempelajari tentang pembuatan modul ya. Pembuatan modul ajar begitu. Nah, di situ diharapkan kita tetap menyisipkan materi-materi yang berkaitan dengan prinsip pelajar Pancasila. Diharap nanti ada dari enam dimensi itu nanti bisa untuk dimasukkan. Misalkan kayak tadi contohnya membuat keripik jamur, berarti nanti apa yang masuk di situ adalah kreatif, ya kan? Kemudian saling bekerja sama, nanti masuk ke nilai gotong royong dan seterusnya. Jadi tetap diharapkan memiliki jiwa-jiwa patriotisme pada masing-masing siswa. Itu mungkin Bu Ani yang bisa saya jawab. Yang lain sudah paham belum ya? Yang lain sudah paham ya? Oke. Nah, ini untuk materi hari ini sudah saya sampaikan, sudah ada yang bertanya, sudah bisa mewakili semuanya. Oke, sebelum kita closing akan saya berikan kuis di sini. Nanti kuisnya ini bernilai 100. Jadi nanti untuk bisa tambahan dari masing-masing peserta untuk menambah poin dalam mengikuti pelatihan ini nanti akan saya catat. Karena ini kuis berarti nanti silahkan siapa cepat dia dapat. Gitu ya. Oke, kita lihat soal pertama. 1. Menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Siapa ini yang bisa jawab? Oke. Rika, oke. Rika, visi. Visi. Oke, betul. Bu Rika, saya tulis ya. Bu Rika, 100. Kita lanjut ke soal kedua. Dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Oke, siapa yang menjawab? Oke, Maneka, Bu. Maneka, Bu. Oke. Iya. Bu Maneka. Ya, baik, Bu. Karakteristik satuan pendidikan, Bu, kalau nggak salah. Benar, 100. Oh ya. Oke, makasih. Oke. Nah, udah paham ya. Coba lagi. Memiliki rasa sukarela, kepedulian, dan rasa ingin tahu merupakan unsur profil pemuda pelajar Pancasila yang titik-titik siapa? Kiki. Oh, Bu Kiki. Oke. Iya, boleh. Rasanya esensial, Bu. Betul, Bu, esensial. Oke. Oke, satu lagi.
capaian pembelajaran, struktur dalam dokumen kurikulum, operasional termasuk pada prinsip pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Termasuk apa ini? Siapa yang bisa jawab, Ibu? Coba Maneka, Bu. Oh, Maneka. Oke, Ibu Maneka. Ya. Gotong royong, Bu. Gotong royong, betul. Betul, Alhamdulillah, ya. aplaus buat Alhamdulillah. kita semua. Oke, ini yang tertinggi Ibu Maneka dapat 200, Ibu Rika 100. Terima kasih. 100. Oke, semoga semakin paham ya, semakin ke sini untuk materi-materi yang kita pelajari. Oke, sebelum kita tutup hari ini, untuk materi kita selesai sekarang ini, untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebenarnya berporos pada intinya adalah bagaimana kemudian semua terkait pada siswa, ya, pengembangan siswa sehingga siswa itu nantinya menjadi objek bagi kurikulum untuk bisa dikembangkan